그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. Hai guys, assalamualaikum. Room tour kontrakan 3 petak minimalis. Oke, langsung aja. Jadi ini tuh bagian halamannya ataupun lingkungannya ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau aku tuh yang di bagian atas ya. Nah ini bagian atasnya. Kenapa aku pilih bagian atas? Karena memang yang kosong adanya di atas. Dan kebetulan juga di sini tuh bentuknya beda antara yang atas sama yang bawah ya teman-teman. Kalau yang bawah tuh petakan semua. Kalau yang atas tuh seperti kontrakan semi rumah. Oke, langsung aja. Ini adalah bagian tangga menuju pintu aku. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Tingginya ada bagian tapak kaki dan yang sebelahnya untuk motor. Nah itu ada 2 jendela, 1 jendela kamar dan 1 lagi untuk ruang tamu. Dan yang hitam ini pegangannya ya teman-teman, jadi nggak takut jatuh. Dan di bagian atas itu ada untuk jemuran. Dan ini kalau posisi gerbangnya aku tutup karena yang tinggal cuma aku sama tetangga aku, jadinya jarang dibuka. Terus abang paket biasanya nganter paket tuh cuma sampai gerbang aja ya. Dan kalau ini gerbang posisinya dibuka, terus lagi ini bagian depan. Kalau kalian lihat di sini pintu aku sama tetangga tuh hadap-hadapan. Lanjut lagi aku mau kasih lihat tangga. Jadi ini kalau dilihat dari atas, kalau yang baru datang tuh ngeliatnya curam ya teman-teman ataupun ngeri gitu. Tapi karena kita udah biasa, jadi bolak-balik juga ya biasa aja. Motornya tuh ditaikin ya teman-teman. Jadi kalau parkir itu di atas. Nah, aku seneng banget nih walaupun di atas, tapi ada halamannya lumayan luas, bahkan lebih luas daripada kontrakan yang di bawah. Selain itu, di sini tuh adem teman-teman. Itu kelebihannya yang bikin aku betah di sini. Pokoknya mohon maaf ya, menurut aku di atas tuh memang jauh lebih adem dan banyak angin daripada di bawah. Kenapa di atas tuh lebih adem? Soalnya nggak ketutupan sama tembok-tembok. Udah gitu di belakang tuh banyak pohon teman-teman. Jadinya pasti banyak banget angin. Tapi nggak ngeri kalau ada angin hujan gitu, karena di sini tuh tertutup sebelah ya. Dan itu bagian atas tuh untuk ngejemurin yang muat banyak banget. Dan ini muat untuk beberapa motor. Dan langsung aja sekarang bagian dalam ya. Assalamualaikum. Nah ini setelah pintunya dibuka, dan ini bagian gagang pintunya teman-teman. Terus mau aku tutup, ini adalah posisi saat pintunya ditutup. Terus ini posisi kalau pintunya dibuka, kira-kira ini bagian ruang tamunya. Bangunannya cukup tinggi, jadi walaupun posisinya di atas, ini tuh nggak panas. Nah di sini ada untuk nonton TV. Lanjut lagi langsung ke dapur ya teman-teman. Ini tuh bisa disebut 3 petak ataupun 2 petak. Untuk bagian depan TV ataupun ruang TV, di sini aku taruh TV, terus di atasnya tuh ada antenanya ya. Aku pakai antena dalam. Dan ada lemari pink. Di sini aku taruh 1 kasur. Ini tuh berguna banget untuk anak-anak aku yang masih kecil. Jadi kita sering di sini teman-teman. Udah gitu di sini tuh paling adem kalau pintunya dibuka. Nah di sini ada kabinet ataupun meja TV yang udah aku punya sejak lama. Terus di sini juga ada tanaman. Ini tuh tanaman palsu ataupun artificial teman-teman. Nah habis itu di atas meja juga aku letakin ini ada parfum. Dan kalau di belakang TV tuh banyak banget kabel-kabel yang belum dirapihin. Di bagian sebelah sini ada remote, ada set-top box, dan lain-lain. Nah, di bagian meja TV tuh dalamnya bisa dibuka tutup. Ini aku gunain untuk mainan anak aku ya, teman-teman. Untuk remote, TV, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tuh aku kaget banget karena ini harganya udah lumayan murah banget, nggak sampai 200.000. Terus ini bagian belakang pintu. Di situ ada pintu depan dan yang satu pintu kamar, dan ini temboknya tuh kosong, nggak aku taruhin apa-apa supaya kelihatan lebih bersih. Nah ini warna temboknya tuh memang dari awal aku kesini sudah seperti ini ya teman-teman, dan aku suka sama warnanya. Terus ini tuh bangunan baru ya teman-teman.
Untuk orang yang sering ngontrak kayak aku tuh seneng banget kalau dapat kontrakan yang ada jendelanya di kamar ataupun ruang tamu. Jendela ini tuh fungsinya untuk sirkulasi udara supaya tetap bagus, apalagi aku tuh sering masak dan punya anak kecil. Terus juga ini udah diteralis teman-teman, dan ini tuh bisa menghemat listrik karena kalau siang hari tuh udah terang banget walaupun nggak nyalain lampu. Langsung lagi kita ke bagian sebelah sini. Jadi ini antara ruang tamu ataupun ruang TV langsung ke dapur, dan ada satu kamar mandi di belakang TV ya teman-teman. Aku seneng model kayak gini soalnya kalau aku punya anak jadi bisa sambil masak sambil jagain anak. Nah, di bagian samping kulkas ini aku taruhin galon, terus ada tempat beras, ada tripod dan juga helm karena belum aku letakin di tempatnya. Ini di bagian atas kulkas tuh ada talenan, terus ada jam beker, dan itu tuh kotak yang warna coklat, itu isinya kayak ada jarum pentul dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi kita ke bagian samping kulkas. Jadi di sini ada satu meja. Kalau kalian sering nontonin vlog aku pasti tahu meja ini ya. Di sini aku pakai untuk taruh rice cooker, terus colokan. Di sini juga ada tempat sendok, bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Ini lagi nggak rapi ya teman-teman. Pokoknya sekarang semenjak punya anak tuh dapur aku sering banget berantakan. Nah, setelah itu dari meja kita lanjut ke sampingnya. Ini tuh ada meja bawaan dari kontrakannya. Terus aku taruhin di atasnya tuh ada rak piring kecil. Seharusnya rak piringnya digantung, cuma karena belum ada palu jadi belum dipasang teman-teman, ditaruh situ dulu. Nah, di sampingnya itu diletakkan kompor aku yang udah legend banget, tapi alhamdulillah masih berfungsi banget. Terus kalau dilihat dari kejauhan kira-kira seperti ini. Mohon maaf kalau dapurnya berantakan banget. Lanjut lagi ke atas wastafel, itu ada keran air, terus aku gantungin sedikit, itu biasanya digantungin untuk panci-panci. Nah, sekarang lanjut lagi ke bagian kolong. Jadi di kolongnya tuh ada gas, terus ada kardus bekas rice cooker, terus yang kotak abu-abu tuh biasanya naruh piring-piring yang baru dicuci. Terus karena ini belum ada penutupnya, jadi sementara seperti ini aja dulu. Cuma kalau nggak ditutup aku malah lebih suka karena kelihatan lebih lega. Nah, banyak banget yang komen kenapa aku kalau bikin konten tuh terang banget. Jadi rahasianya di situ ada satu jendela, itu tuh ada kacanya gitu teman-teman ya. Jadi kalau masak ini asapnya bisa keluar lewat situ, terus kalau aku bikin konten tuh bisa terang banget. Nah, terus aku juga pakai lampu tambahan yang super terang banget. Ini tuh 45 watt dan pastinya awet banget. Oke, lanjut lagi kita ke bagian bawah. Jadi sekilas aja itu aku taruhin barang-barang yang jarang dipakai dan belum aku beresin. Oke teman-teman, di sini ada satu pintu ini menuju kamar mandi, dan sebelumnya aku mau kasih tahu di sini ada wastafel biasanya digunain untuk cuci piring, dan ini banyak piring kotor belum rapi. Karena kalau harus nungguin kontrakannya rapih banget itu nggak mungkin, aku jadi nggak runtur-runtur. Sekarang aku mau spill kamar mandinya sedikit. Di sini ukurannya kira-kira lumayan besar, cuma karena ada mesin cuci, ember dan bak jadi lumayan sempit. Seharusnya ini tuh aku gantung-gantungin karena palunya memang belum ada, jadi ya belum digantungin. Dan lantainya seperti ini ya teman-teman, tapi ini cukup untuk kami mandi. Kenapa mesin cucinya nggak kami taruh luar? Soalnya itu bakal lebih sempit dan takutnya nanti pas nyuci itu banjir-banjir. Di sini ada tas yang mau aku cuci, terus itu ada dudukan anak aku yang nggak tahu nanti mau aku taruh mana. Nah, segitu aja untuk bagian kamar mandi, dan sekarang mau aku tutup. Lanjut sekarang ke bagian kamar. Ini aku seneng banget karena ada pintu kamarnya ataupun ada kamar terpisah, karena selama ini aku tuh ngontrak biasanya lebih banyak yang 3 petak ya teman-teman, dan di sini juga lumayan luas. Di sini aku taruh kasur, dan di bagian samping kasur tuh masih muat luas ya teman-teman. Ini biasanya cuma untuk jalanan menuju sini teman-teman. Nah, di sini ada satu ruangan ataupun ada ruangan yang lebih kecil daripada kasur. Terus kalau kasur dimasukin tapinya nggak muat, cuma muat untuk lemari. Biasanya ini kita gunain untuk sholat.
Dan ini posisi di belakang kasur ada sapu, terus bantalnya aku tumpuk-tumpuk kayak gini supaya lebih rapi. Kasur aku tuh ukurannya 160 kali 200 ya teman-teman, ataupun ini kasur nomor 2, ada lagi nomor 1 tuh lebih besar. Nah biasanya kalau malam kasur depan TV kita pindahin juga ke dalam untuk ayahnya anak-anak, karena kasur ini cuma muat untuk bertiga. Nah lanjut lagi sekarang ke bagian belakang pintu kamar. Ini bangunannya tinggi, terus ada jendela, dan kalau dari dalam posisi jendelanya tuh kelihatan seperti ini ya. Terus lagi kalau siang di pintu biasanya aku gunain untuk ngayun anak aku. Di situ tuh ada ayunan, cuma lagi aku sembunyiin di bagian belakang pintu. Itu di bawah jendela ada mainan anak aku, terus ada mejanya juga, itu dia yang nyusun-nyusun. Tapi kalau malam biasanya aku pindah, karena kalau malam kasur yang depan TV aku taruh di bagian bawah situ. Terus kalau gorden jendelanya tuh memang dari kontrakannya, belum aku ganti, masih warna hitam. Aku seneng banget sama jendela ini karena posisinya ada di atas jendela jauh. Jadi walaupun aku buka terus nggak kelihatan siapa-siapa dari luar. Dan juga ada tralisnya, walaupun aku punya anak kecil, aku tuh alhamdulillah jadi nggak ngeri anak aku tuh jatuh ya teman-teman, bisa lebih aman. Dan ini kalau posisi dari dalam itu langsung ke pintu tetangga aku. Nah kayak gini kalau lagi dibuka semuanya. Tapi tetangga aku tuh lebih sering kerja, jadi lebih privacy ataupun gak kelihatan walaupun aku buka. Nah terus lagi ini tuh ada mainan anak aku. Jadi di sini ada meja. Meja ini tuh aku belinya di Shopee. Terus mainannya juga aku beli di Shopee. Ini tuh bener-bener bermanfaat banget untuk anak aku. Kalau kalian mau samaan, dan nanti link semuanya yang ada di video ini aku taruh di bagian bawah video ya. Oke, kembali lagi ke bagian sebelah sini. Jadi di sini ada satu lemari, kipas angin, dan juga 2 rak. Nah, rak ini tuh sebenarnya nggak berfungsi banget, tapi aku mau pindahin, bingung pindahinnya kemana. Sementara di sini aja dulu. Kalau rak coklat ini dulu biasanya aku gunain itu di deket dapur, cuma karena aku takut kesempitan, jadi aku taruh sini dulu. Nah untuk rak putih aku gunain untuk taruh-taruh minyak wangi, skincare, dan lain sebagainya. Terus di bawahnya kosong, di bawahnya ada mainan anak aku. Di bawah lagi itu nggak tahu ada apa. Dan untuk rak sebelahnya di sini ada kotak antena, terus ada berkas-berkas. Di atasnya juga ada perlak anak aku dan kosong, dan ini bagian atas ada Al-Quran, bedak, dan lainnya. Terus pasti kalian fokus ke atas lemari ini yang udah berantakan banget, ada mainan anak aku, bantal bangku anak aku nya udah ada, baru nanti kita rapihin sama suami aku.